Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mendukung dan menonton video kali ini dan di channel ini. Dan pada kesempatan siang menjelang sore ya, pada kesempatan kali ini saya berada di lahan tanaman budidaya cabai, yang dimana lahan budidaya cabai ini memang bagian sebelah sananya padi ini dibuat bedengan dan ditanami tanaman cabai. Dan pada kesempatan kali ini kawan-kawan saya akan berbagi mengenai tentang mikroorganisme. Ya, jadi kawan-kawan dalam proses budidaya tanaman cabai ataupun tanaman padi dan lain sebagainya itu memang mikroorganisme perlu dan sangat-sangat dibutuhkan ya dalam proses budidayanya. Yang dimana dalam proses budidayanya mikroorganisme ya khususnya para petani organik ataupun pertanian semi organik itu sangat sekali menggunakannya untuk dimanfaatkan ya, karena mikroorganisme ini bisa memberikan beberapa keuntungan ya bagi para petani ya, yang dimana keuntungan yang pertama yang saya akan sampaikan adalah yaitu menambah kesuburan tanah. Mengapa mikroorganisme bisa menambah kesuburan tanah? Karena kemampuan dari mikroorganisme tersebut bisa menguraikan bahan-bahan organik yang berada di lahan budidaya kawan-kawan. Jadi bahan-bahan organik yang ada di lahan budidaya kawan-kawan itu akan diuraikan oleh mikroorganisme, dan mikroorganisme tersebut itu nanti bisa menyediakan bahan baku yang sesuai dan dibutuhkan oleh tanaman tersebut, sehingga tanaman semakin lama semakin subur ya, karena ketersediaan bahan baku yang ada di lahan budidaya tanaman kawan-kawan bisa tersedia dengan baik karena bantuan dari mikroorganisme pengurai bahan organik tersebut. Lalu yang kedua yaitu adalah manfaatnya pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman bisa lebih tambah optimal dan maksimal. Mengapa demikian? Karena lahan budidaya cabai itu ya kan kawan, kalau diberikan mikroorganismenya bisa menyumbang zat-zat perangsang tubuh seperti sitokinin, gibrelin dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat mendukung sekali ya kan kawan untuk kita berikan ke lahan-lahan budidaya cabai semacam ini ataupun lahan-lahan tanaman lainnya, karena yaitu dengan adanya zat perangsang tubuh yang bisa tersedia di lapangan, maka pertumbuhan tanaman cabai ataupun tanaman budidaya bisa bagus dan perkembangbiakannya bisa tambah optimal semacam itu. Lalu yang berikutnya, manfaat yang kita peroleh dari penggunaan mikroorganisme adalah yaitu bisa mengurangi serangan penyakit-penyakit ya ataupun hama ya, ataupun makhluk yang tidak diinginkan keberadaannya di lahan budidaya kawan-kawan. Karena mikroorganisme sejatinya itu di lahan budidaya kawan-kawan semacam ini itu banyak sekali, ada yang pro dan ada yang negatif atau tidak pro terhadap tanaman budidaya kawan-kawan. Nah, efeknya apakah yang tidak pro? Nah, efeknya seperti layu ya, ataupun tanamannya seperti mudah terserang penyakit dan sebagainya. Itu salah satu efek tanaman kita terserang dari mikroorganisme yang tidak pro terhadap tanaman cabai, sehingga menjadikan lahan budidaya kawan-kawan itu kalau dibudidayakan tidak bisa optimal ya hasilnya kawan-kawan, maupun pertumbuhannya juga tidak bisa optimal. Sehingga dengan kita menambahkan mikroorganisme yang pro terhadap tanaman cabai, itu nantinya kawan-kawan bisa memberikan perlindungan terhadap tanaman cabai yang dibudidayakan. Karena apa? Nanti biasanya mikroorganisme tersebut akan melawan mikroorganisme yang tidak pro di lahan budidaya kawan, sehingga yaitu
mikroorganisme bisa memberikan perlindungan terhadap tanaman yang kita budidayakan. Nah, oke. Lalu yang berikutnya, mikroorganisme juga bisa mengurangi penggunaan pupuk untuk budidaya tanaman, kawan-kawan. Mengapa demikian? Karena mikroorganisme tersebut bisa memberikan efek, salah satunya adalah kemampuan mereka dalam memperoleh pupuk. Nah, jadi ini permasalahan yang terjadi di lapangan itu biasanya perakaran tanaman itu dalam memperoleh pupuk itu tidak optimal. Nah, dalam artian jangkauannya tidak mencukupi ya untuk memperoleh pupuk yang ada di media tanam kita. Nah, untuk mengoptimalkan jangkauan tersebut agar bisa tercapai, yaitu salah satunya penggunaan bantuan mikroorganisme untuk tanaman yang kita budidayakan, semacam itu. Nah, biasanya itu dari kelompok-kelompok jamur ya, kelompok mycorrhiza. Nah, itu biasanya bisa memperoleh pupuk-pupuk yang memang perakarannya tidak bisa menjangkau pupuk tersebut, semacam itu. Nah, jadi itulah manfaat dari mikroorganisme, dan mikroorganisme ini biasanya yang biasa dimanfaatkan oleh petani itu dari kelompok bakteri dan kelompok jamur yang pro terhadap tanaman budidaya yang ada di lahan kita, kan kawan, semacam itu. Dan itu biasanya diperoleh ya bisa dari alam ataupun beli di toko pertanian, semacam itu, kan kawan. Dan pastikan dalam membudidayakan, kalau menggunakan mikroorganisme, pastikan mikroorganismenya bagus dan pro terhadap tanaman budidaya kita. Jadi kita tidak rugi lah, kan kawan. Dan itu nanti bisa terlihat ke efek dari tanaman ya, fenotipe tanamannya nanti bisa, pertumbuhannya bisa cepat, perkembangbiakannya juga bagus, tinggi tanamannya bisa tinggi sekali, lalu juga daunnya hijau-hijau dan lain sebagainya. Yang jelas nanti mikroorganisme yang pro terhadap tanaman budidaya kawan-kawan itu akan memberikan efek yang sehat terhadap tumbuhan yang kita budidayakan, kan kawan, semacam itu. Oke, itu dulu salah satu penyampaian kali ini, semoga bermanfaat. Ambil hikmahnya, tinggalkan sisi negatifnya ataupun kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.